Halo sahabat belajar, ada nggak sih di antara kamu yang tidak pernah berbicara dengan orang lain? Semoga tidak ada ya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Karena setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial tersebut? Mari kita ikuti penjelasannya dalam video berikut. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Misalkan, ketika kamu bertanya kepada gurumu mengenai materi yang belum kamu pahami, kemudian guru menjelaskan kembali. Dalam hal ini, ketika kamu bertanya, ini disebut dengan aksi. Dan ketika guru menjawab pertanyaanmu, hal inilah yang dinamakan dengan reaksi. Jadi, dalam interaksi sosial ada aksi dan reaksi. Sudah paham ya mengenai pengertian interaksi sosial? Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Ketika kamu menonton sinetron, apakah itu dapat disebut sebagai interaksi sosial? Coba dijawab di kolom komentar ya. Ayo, supaya sahabat lebih paham mengenai pengertian interaksi sosial, berikut dijelaskan pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian, menurut Kimball Yang, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, dari beberapa pengertian interaksi sosial tersebut, tentunya kita dapat menyimpulkan apa saja yang menjadi ciri-ciri interaksi sosial. Dari pengertian tersebut, berikut ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Misalkan, kamu dengan teman kamu berbicara. Itu artinya pelakunya lebih dari satu orang. Karena ketika kamu dengan teman kamu berbicara, itu termasuk kepada interaksi sosial. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi baik secara lisan maupun menggunakan bahasa tubuh. Begitu ya mengenai ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ada dimensi waktu. Bisa berupa masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Ciri yang keempat adalah adanya tujuan. Misalkan jika kita lihat di pasar, ada interaksi penjual dan pembeli. Tentunya mereka melakukan interaksi ini ada tujuannya. Misalkan penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dan berinteraksi. Jadi ada tujuan yang akan dicapai sehingga terjadi yang namanya interaksi sosial. Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Gilin, interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat. Ingat ya, syaratnya ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Pada dasarnya kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial di mana masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik.
Kontak sosial dibagi atas dua. Yang pertama adalah kontak sosial langsung atau kontak sosial primer, merupakan hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik. Misalkan langsung tatap muka atau berbicara dan berjabat tangan. Ini artinya adalah kontak sosial langsung. Kemudian kontak sosial yang kedua adalah kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara seperti komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Begitu ya mengenai kontak sosial. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi. Jika kontak sosial adalah suatu cara berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berupa ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling memengaruhi antara keduanya. Komunikasi dibagi menjadi dua. Ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis, seperti sahabat kalau berbicara langsung dengan temanmu itu dikatakan dengan komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh. Misalkan kalau sahabat tentu pernah melambaikan tangan kepada teman. Ya, ini termasuk kepada komunikasi nonverbal. Jadi demikian ya syarat terjadinya interaksi sosial, harus ada kontak sosial dan ada komunikasi. Demikian ya sahabat pembahasan kita mengenai pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan syarat terjadinya interaksi sosial. Semoga sahabat bisa memahami penjelasan mengenai interaksi sosial. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, salam sehat.